Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani, mahasiswi dari Institut Miftahul Huda Pamanukan Subang. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Alam Tarlam, SUD MAG selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian skripsi. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Nilai Religius pada Anak Usia Dini melalui Pembiasaan Kegiatan Sholat Duha di TK Al-Watoniyah. Adapun latar belakang masalah nilai religius seperti keimanan, ketakwaan, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan bagian penting dari karakter bangsa. Upaya penanaman nilai religius sering terhambat karena kurangnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Padahal pendidikan agama dan karakter harus dilakukan secara konsisten. Di ketiga lingkungan tersebut, selain membentuk nilai religius, sholat duha juga memberikan manfaat pada aspek psikologis anak seperti melatih ketenangan, fokus, dan kedisiplinan. Anak-anak yang terbiasa melakukan sholat duha menunjukkan perilaku yang lebih sopan, tenang, dan mudah diarahkan. Kegiatan ini tidak hanya menanamkan nilai religius secara spiritual, tetapi juga membentuk karakter sosial yang positif seperti kerjasama dan kesabaran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembiasaan sholat duha di TK Al-Watoniyah. Yang kedua, apa saja nilai-nilai religius yang terbentuk dalam diri anak melalui pembiasaan kegiatan sholat duha di TK Al-Watoniyah. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan sholat duha sebagai pembiasaan nilai religius di TK Al-Watoniyah. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sholat duha di TK Al-Watoniyah sebagai upaya pembentukan kebiasaan ibadah anak usia dini. Yang kedua, untuk mengidentifikasi nilai-nilai religius yang berkembang dalam diri anak melalui pembiasaan kegiatan sholat duha. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kegiatan sholat duha dalam pembentukan nilai religius anak di TK Al-Watoniyah. Adapun manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pendidikan anak usia dini, khususnya pada aspek pendidikan karakter. Manfaat praktis. Manfaat secara praktis sebagai bahan evaluasi dan inspirasi bagi guru, sekolah, dan orang tua dalam menanamkan nilai religius melalui pembiasaan ibadah. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian merupakan bentuk atau pendekatan yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data, analisis data. Penelitian kualitatif dijelaskan sebagai cara ilmiah untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif partisipan dan sangat cocok untuk mengungkapkan nilai-nilai religius melalui pengalaman spiritual anak-anak seperti pembiasaan sholat duha di TK Al-Watoniyah. Adapun sumber data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer, data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Contohnya, dalam penelitian tentang pembiasaan sholat duha di TK Al-Watoniyah, data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Data sekunder, data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain selain peneliti seperti dokumen, arsip, buku, laporan jurnal ilmiah, atau data instansi terkait. Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teori, membandingkan temuan, dan mendukung analisis data primer. Metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi
Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu yang dijadikan objek penelitian. Sampel diambil karena peneliti tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang ada, terutama jika jumlahnya besar. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan bermakna, bukan untuk generalisasi. Metodologi pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk mengambil informasi yang lebih mendalam terkait topik penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku anak-anak selama kegiatan sholat duha di TK Al-Watonia. Tujuannya adalah untuk memperoleh data empiris dan objektif tentang keikutsertaan anak dalam kegiatan sholat duha, respon dan kebiasaan anak selama proses ibadah, ketekunan dan pemahaman anak tentang nilai-nilai religius yang diterapkan. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen tertulis, gambar, video, arsip, laporan, catatan harian, dan berbagai bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode penting dalam penelitian kualitatif karena menyediakan bukti konkret yang mendukung hasil wawancara dan observasi. Berikut ini hasil penelitian terdahulu tentang upaya meningkatkan religius pada anak usia dini melalui pembiasaan kegiatan sholat duha, yaitu 1. Pembiasaan sholat duha sebagai upaya membentuk karakter religius anak di TK Al-Watonia. Yang kedua, implementasi kegiatan sholat duha dalam menanamkan nilai keagamaan pada anak usia dini di TK Al-Watonia. Yang ketiga, peran guru dalam pembiasaan sholat duha sebagai pembentukan karakter religius anak di TK Al-Watonia. Yang keempat, efektivitas pembiasaan sholat duha dalam membentuk perilaku religius anak di TK Al-Watonia. Yang kelima, pembiasaan ibadah harian di TK sebagai strategi meningkatkan nilai religius anak di TK Al-Watonia. Cukup sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.